Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ayo semangat, siap mengikuti pelajaran hari ini. Tema 4, subtema 3, IPS dengan materi kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Ayo persiapkan peralatan tulismu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini. Pengetahuan dan teknologi. Dahulu, perekonomian ditandai dengan model industri padat modal dan padat karya. Model tersebut kini telah bergeser menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penentu untuk menciptakan produk unggulan. Pada zaman ekonomi berbasis pengetahuan sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan faktor penentu untuk menciptakan produk unggulan suatu negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara pandang manusia dalam berpikir, berkreasi juga makin berkembang. Perkembangan ini berpengaruh terhadap metode penciptaan produk dan layanan. Pengetahuan dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Model ekonomi berbasis ilmu pengetahuan mulai diterapkan oleh negara-negara ASEAN. Tujuannya agar dapat bersaing secara ekonomi, menjamin pertumbuhan secara berkesinambungan, dan meningkatkan kemampuan ASEAN dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam bidang IPTEK guna meningkatkan inovasi produk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Komite IPTEK ASEAN atau Komite Science and Technology atau ASEAN-COS menggalakkan program kerjasama IPTEK yang ditetapkan dalam ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation atau APASTI. Indonesia di bidang IPTEK dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mengirim guru, dosen, dan tenaga ahli lainnya ke Malaysia pada tahun 1970. 2. Mendukung pembentukan Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 3. Melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke negara lain. 4. Melakukan transfer teknologi dan kerjasama riset. 5. Mendukung segala kegiatan dan kerjasama riset terjalin. 6. Menyelenggarakan dan menjadi peserta Olimpiade Matematika dan Sains. 7. Menjadi peserta dan tuan rumah dalam kompetisi robotik. 8. Membentuk jaringan universitas yang ada di negara ASEAN. 9. Menjual barang industri seperti sepeda, mobil, komputer, dan telepon seluler. 10. Menerapkan ASEAN Single Window atau ASW, yaitu mekanisme ekspor dan impor barang secara daring atau online. 11. Mendukung program sistem peringatan dini atau Early Warning System dan pengurangan risiko bencana. 12. Mendukung program aplikasi perangkat lunak open source atau sumber terbuka. Ini tadi peran Indonesia di bidang IPTEK ya. ASEAN. Masih ingat kapan berdirinya ASEAN? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN.
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 4. Meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana, pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat. 5. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan. Sikap-sikap yang perlu dikembangkan terhadap adanya kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN antara lain. 1. Saling menghormati dan menghargai kerjasama yang telah terjalin. 2. Berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut. 3. Menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. 4. Bersifat demokratis dalam menyikapi kerjasama demi menyejahterakan rakyat. 5. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif ya. Kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kita mulai yang bidang ekonomi ya. 1. Pembentukan kawasan perdagangan bebas atau disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 2. Penyelenggaraan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 3. Penyelenggaraan beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Apa saja ya proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN? Proyek industri bersama yang telah diselenggarakan oleh ASEAN antara lain 1. Pendirian pabrik pupuk urea di Provinsi Aceh, Indonesia. Nah, ini pabrik pupuk ASEAN yang terdapat di Aceh. 2. Pendirian proyek vaksin di Singapura. 3. Pendirian pabrik tembaga di Filipina. 4. Pendirian pabrik pupuk urea di Malaysia. 5. Pendirian proyek abu soda di Thailand. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Bentuk kerjasamanya yaitu 1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemberian bantuan sosial. 3. Pengembangan sumber daya manusia. 4. Program peningkatan kesehatan berupa makanan dan berbagai obat. 5. Pertukaran budaya dan seni, serta Festival Film ASEAN. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, SEA Games. Ya, nama organisasi olahraga. Tahun 2001, SEA Games akan dilaksanakan di Hanoi City ya. 7. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, ASEAN Tourist Agreement atau ATA. 3. Bidang politik dan keamanan. Bentuk kerjasamanya yaitu 1. Membentuk forum ASEAN Defense Ministers Meetings atau ADMM. 2. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN. Ini perjanjian ekstradisi dengan negara Indonesia dan Singapura untuk menangkap kejahatan ya. 3. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir atau SEANWFZ. 4. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral atau YOFAN. Kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN.
1. Terjadinya hubungan perdagangan ekspor dan impor. 2. Mendapat modal atau dana investasi sebagai dana untuk pembangunan nasional. 3. Terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN. 4. Meningkatkan promosi pariwisata Indonesia ke negara-negara ASEAN. Pementasan atau pertunjukan kesenian dan kebudayaan Indonesia di negara-negara ASEAN. Manfaat yang kelima ya. 6. Terciptanya peningkatan kerjasama di bidang sosial, contohnya ITEK, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. 7. Saling memberikan bantuan sosial atau kemanusiaan berupa moral maupun material. 8. Melakukan latihan militer bersama dengan negara anggota ASEAN. Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Yang pertama, menggagas lahirnya ASEAN. Kedua, penyelenggara KTT ASEAN. Yang ketiga, penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, penengah konflik, misalnya JIM ya, pada tahun 1988 untuk menyelesaikan masalah di Kamboja. 5. Mewakili ASEAN dalam misi perdamaian dunia. 6. Mendukung kesepakatan-kesepakatan berupa kawasan yang bebas, damai, dan netral atau YOFAN, kawasan bebas senjata nuklir atau SEANWFZ, kawasan perdagangan bebas atau AFTA, dan terselenggaranya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. 7. Menjadi tempat proyek Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan, serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. Itu tadi ya, bentuk kerjasama peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Secara kelompok ya, buatlah peta konsep tentang ASEAN, kerjakan di kertas Asturo. Peta konsepnya seperti ini. ASEAN. Lambang ASEAN. Cari berdirinya ASEAN. Cari pelopor berdirinya ASEAN. Cari latar belakang berdirinya ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN. Dan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kerjakan di kertas Asturo. Ingat, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.